Terima kasih, Mbak, Bapak-bapak sekalian. Struktur kos logistik, terutama transportasi, itu sebenarnya disumbang oleh diantaranya adalah biaya bahan bakar sekitar 30-40%. Jadi logik sekali ketika itu kemudian berdampak kepada pengaturan ulang gitu ya, terhadap struktur kos dari transportasi. Belum lagi seperti yang disampaikan Pak Nurjaman, kita sudah menghadapi berbagai tekanan ya. Global supply chain itu sudah menghadapi berbagai tekanan. Di antaranya ada container shortage, kemudian perang Ukraina Rusia, kemudian biaya operasional yang semakin tinggi, dan tambah lagi kenaikan. Menurut saya sih sekarang yang harus dilakukan adalah benar seperti Pak Dekan sampaikan. Jadi menurut saya sih harus dilakukan sekarang itu adalah dari sisi makro apa yang kita bisa keluarkan untuk menjamin bahwa efektiviti dari kelancaran proses distribusi barang dan logistik itu berjalan dengan baik. Contohnya misalnya law enforcement. Begitu kita misalnya melihat bahwa law enforcement tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi hal-hal yang kemudian kontraproduktif gitu. Jadi itu dari sisi makro lah ya. Mungkin juga regulasi-regulasi pendukung lainnya. Dari sisi mikro benar bahwa kita masing-masing company perusahaan ini juga berkeinginan bagaimana kita didorong untuk bisa melakukan semacam efisiensi ya atau melalui efisiensi operasional, melalui peningkatan kompetensi SDM, penerapan teknologi yang lebih baik gitu ya. Itu yang harus kita lakukan sehingga kemudian berbarengan ini semua. Kalau satu dan dua hal itu tidak berbarengan, maka semua akan timpang gitu, Mbak, saya kira. Jadi secara inti itu sebenarnya sih. Jadi makro ada pendekatan makro yang harus kita tempuh bersama-sama, disepakati seluruh stakeholders, koordinasi antar kementerian dan lembaga juga berjalan baik gitu ya, dan kemudian buah dari itu semua dijalankan dan dikawal oleh law enforcement yang baik. Begitu juga dari sisi lain kami di mikro juga sudah mulai siap untuk berbenah untuk bisa melakukan penyesuaian. Pasti terjadi, Mbak, karena memang sudah adalah hal yang sangat logik sekali karena sekitar seperti tadi disampaikan Pak Yuki dari Alfi sudah menyampaikan demikian, Gemilang Tregan dari Aptrindo juga sudah menyampaikan demikian, karena memang secara logik struktur kos itu akan terpengaruh. Begitu, Mbak. Mungkin teman-teman dari para pengusaha atau mungkin dari para freelancer dari logistik melihat sebenarnya perlu juga begitu ya untuk adanya suntikan, sweetener, bantuan begitu ya dari pemerintah. Karena kan sebagai salah satu komponen penyumbang inflasi juga dari sisi logistik, Pak Ya. Nofrisal. Iya, iya Mbak, setuju banget. Jadi kita juga membutuhkan istilahnya itu dukungan ya, backup lah gitu dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan aktivitas kita keseharian, sebenarnya kita berhadapan dengan struktur cost yang tadi saya sampaikan, ada truk yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar gitu ya, yang variasi cost-nya kan berbeda itu. Terus kemudian yang kedua seperti tadi saya sampaikan, kita membutuhkan kalau bahasa supply chain-nya adalah product availability yang ada di lapangan. Jadi ini sebelum BBM ini naik, kita merasakan juga di sebagian tempat gitu ya bahwa solar dan pertalite-nya nggak ada gitu di lapangan gitu. Jadi ini yang perlu menjadi catatan buat kita bersama-sama bahwa sebenarnya begitu tarifnya naik, maka produk availability-nya harus terjamin gitu. Mhm. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita mensosialisasikan termasuk juga law enforcement gitu. Karena tidak semua bisa memahami secara langsung gitu ya apa sebetulnya ya sasaran atau penyebab atau background dari kenaikan BBM ini. Jadi dua poin itu menurut saya yang paling penting, Mbak. Product availability, jaminan ketersediaan BBM-nya sendiri, Mhm. agar produksi tetap berjalan dengan baik, manufaktur juga tetap berjalan dengan baik gitu ya. Terus kemudian kalau terjadi semacam tanda kutip pelanggaran, law enforcement-nya jalan nggak? Nah, itu juga penting bagi kita karena dengan cara begitu kepastian bisnis itu berjalan. Bagi logistik itu yang kata kuncinya adalah assurance, kepastiannya itu, Pak. Oke, Kalau itu bisa dilakukan, itu menjadi ya, backup bagi kita untuk bisa menata diri dan menyesuaikan. Kita hidupnya kan selalu beradaptasi lah dengan perubahan lingkungan yang ada. Gitu. betul. Itu Apakah dua mungkin faktor agar ini kita Pak punya. Nofrisal memang sering terjadi saat-saat ini begitu, Pak Nofrisal, terkait mengenai ketersediaan dan lain-lain ini masih jadi Iya, isu yang besar juga? iya, kita harapkan itu bisa semakin lebih baik, Mbak. Karena kemarin kebetulan saya juga wakil ketua umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia gitu. Jadi kita dapat info banget dari teman-teman di lapangan bahwa kadang-kadang kita cuma dapat jatah 100 liter gitu ya, 200 kilo jalan udah nggak ada lagi gitu. Jadi
Itu kan rawan sekali untuk perjalanan logistik, dan otomatis juga membawa pengaruh terhadap produktivitas baik manufaktur maupun di ujungnya, di destination-nya gitu. Itu Mbak. Iya.